Assalamualaikum, welcome to Ibu JB Channel. Belajar bersama Museum Nasional kelas 4, 5, dan 6, Rabu 3 Juni 2020. Pembahasan yang pertama, ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasamu sendiri. Nah, begini kira-kira foto Museum Nasional kita. Museum Nasional Indonesia atau dikenal dengan nama Museum Gajah ini didirikan pada tanggal 24 April 1778. Pada awalnya museum ini didirikan oleh para ilmuwan Belanda yang ada di Batavia. Kemudian pada tahun 1862 dibangunlah gedung museum seperti sekarang ini di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta. Kemudian dibuka untuk umum tahun 1868 dan baru diserahkan pada bangsa Indonesia pada 17 September 1962, yaitu kurang lebih 17 tahun setelah Indonesia merdeka. Baru namanya diubah menjadi Museum Pusat. Museum Nasional ini diresmikan pada tahun 1979 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Namun, masyarakat Jakarta dan sekitarnya lebih mengenal museum ini dengan sebutan Museum Gajah atau Gedung Gajah. Hal itu dikarenakan di halaman depan museum terdapat patung arca gajah perunggu, hadiah dari Raja Thailand yaitu Raja Chulalongkorn. Nah, demikian sejarah singkat berdirinya Museum Nasional Indonesia yang berada di Jakarta. Kurang lebihnya bisa dikembangkan masing-masing. Pembahasan soal yang kedua yaitu di Museum Nasional terdapat patung arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk arca Ganesha tersebut. Nah, kita bisa melihat fotonya bersama-sama. Di dalam agama Hindu, Ganesha adalah dewa berkepala gajah. Ada bermakna dari bentuk arca Ganesha, yaitu Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan yang ciri bentuknya memiliki belele yang sedang mengisap isi mangkok dalam genggaman tangan depannya. Isi mangkok tersebut diibaratkan adalah ilmu pengetahuan yang tidak pernah habis. Wah, bagus ya makna dari bentuk arca Ganesha. Pembahasan soal ketiga, sebagai siswa yang hidup di zaman milenial, bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba seperti dijelaskan dalam tayangan tadi? Menurut pendapat saya, sejarah manusia dari zaman purba memiliki beberapa tahapan peradaban kehidupan. Dari masa ke masa, mereka mengalami perkembangan dalam bertahan hidup. Dari yang awalnya tidak punya tempat tinggal, kemudian bisa menulis di atas batu, sampai dengan peradaban yang lebih maju. Mereka bisa bertahan hidup dan berkembang tanpa bantuan teknologi canggih seperti zaman sekarang. Mulai dari berburu hewan, membuat api, mencari tempat tinggal, mereka lakukan dengan alat-alat sederhana. Hal itu membuktikan bagaimana kaya dan tangguhnya peradaban Indonesia pada zaman purba. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jawaban bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.